Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Sultan Kolgo dengan NIM S1S1 24008. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Halu Oleo, Fakultas Teknik jurusan Teknik Informatika. Pada video kali ini, saya akan membahas sebuah studi kasus dengan judul Perbandingan Pengaruh Lari, Jalan Kaki, dan Asupan Kalori Harian terhadap Penurunan Persentase Lemak Tubuh. Nah, dengan menggunakan metode penyelesaian regresi linear berganda. Nah, jadi teman-teman sekalian, penelitian ini berangkat dari sebuah fakta bahwa aktivitas fisik dan asupan kalori sangat berpengaruh terhadap presentasi lemak tubuh. Nah, dua aktivitas aerobik paling umum adalah lari dan juga jalan kaki. Nah, jadi teman-teman sekalian, lari ini adalah sebuah aktivitas dengan intensitas yang tinggi, kemudian pembakaran kalori yang sangat cepat, dan juga meningkatkan metabolisme setelah olahraga atau biasa disebut EPOC. Nah, sedangkan jalan kaki adalah sebuah olahraga dengan intensitas yang rendah sampai menengah atau sedang, tetapi tetap efektif jika dilakukan secara rutin. Penurunan lemak hanya terjadi jika tubuh berada dalam kondisi defisit kalori, yaitu kalori yang keluar lebih besar daripada kalori yang masuk. Nah, karena itu penelitian ini menganalisis pengaruh lari, jalan kaki, dan juga asupan kalori terhadap penurunan persentase lemak tubuh. Nah, untuk penelitian ini seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu menggunakan regresi linear berganda untuk melihat pengaruh masing-masing variabel secara simultan maupun parsial. Nah, kemudian adapun rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu yang pertama, apakah aktivitas lari berpengaruh signifikan terhadap penurunan persentase lemak tubuh? Yang kedua, apakah aktivitas jalan kaki berpengaruh signifikan terhadap penurunan persentase lemak tubuh? Dan yang ketiga, apakah asupan kalori harian itu berpengaruh signifikan terhadap penurunan persentase lemak tubuh? Nah, di antara ketiga variabel lari dan jalan kaki dan juga asupan kalori, variabel manakah yang memiliki pengaruh paling dominan? Nah, kemudian berdasarkan rumusan masalah tersebut, nah, tujuan penelitian kita adalah yang pertama untuk menganalisis pengaruh aktivitas lari terhadap penurunan persentase lemak tubuh. Dan yang kedua, menganalisis pengaruh aktivitas jalan kaki terhadap penurunan persentase lemak tubuh. Yang ketiga, menganalisis pengaruh asupan kalori harian terhadap penurunan persentase lemak tubuh. Dan yang keempat, menentukan variabel yang paling dominan dalam pengaruhi penurunan lemak tubuh berdasarkan model regresi linear berganda. Nah, dari rumusan masalah dan juga tujuan penelitian tadi, manfaat penelitian ini yaitu yang pertama untuk menambahkan literatur tentang hubungan aktivitas fisik dan juga pola makan terhadap penurunan persentase lemak tubuh. Jadi, kita akan melihat eh, aspek kedua aspek yaitu aktivitas fisik dan juga pola makan terhadap persentase lemak tubuh mana yang paling efektif itu. Yang kedua, untuk memberikan referensi akademik mengenai penerapan regresi linear berganda dalam penelitian kesehatan dan juga olahraga. Nah, yang ketiga, memberikan informasi bagi individu yang ingin menurunkan lemak tubuh mengenai pentingnya kombinasi latihan dan pengaturan kalori. Nah, ini jujur saya juga sangat butuh. Dan yang keempat, untuk menjadi pertimbangan dalam merancang program latihan yang lebih efektif berdasarkan intensitas aktivitas dan juga kontrol kalori. Nah, jadi teman-teman sekalian, selanjutnya kita bahas pada bagian landasan teori. Nah, jadi teman-teman sekalian, bagian landasan teori ini kita bahas dulu masing-masing variabel atau poin-poin utamanya lah. Nah, yang pertama itu ada aktivitas fisik. Nah, jadi teman-teman sekalian, aktivitas fisik ini merupakan sebuah gerakan tubuh yang memerlukan energi. Nah, aktivitas ini atau sorry, aktivitas fisik itu berintensitas tinggi dapat membakar lebih banyak kalori. Nah, WHO menyatakan bahwa aktivitas rutin meningkatkan kebugaran dan juga dapat membantu penurunan lemak tubuh. Nah, kemudian dari aktivitas fisik tadi, kita akan mengangkat dua poin utama, yaitu lari dan juga jalan kaki. Nah, jadi teman-teman sekalian, untuk lari, nah, lari ini adalah sebuah aktivitas aerobik yang berintensitas tinggi. Nah, jadi dia intensitasnya sangat tinggi, yang meningkatkan detak jantung, kemudian penyerapan udara, dan juga metabolisme. Nah, terdapat efek EPOC, yaitu tubuh yang tetap membakar kalori setelah latihan, karena itulah lari sangat efektif dalam menurunkan lemak tubuh. Nah, kemudian yang ketiga yang kita bahas yaitu tentang jalan kaki.
Nah, jadi teman-teman sekalian, jalan kaki ini adalah sebuah aktivitas dengan intensitas yang rendah sampai sedang. Meski intensitasnya kecil, jalan kaki tetap berkontribusi pada pembakaran kalori jika dilakukan secara konsisten dan juga durasi yang cukup panjang. Nah, kalau biasanya teman-teman mungkin dengar kalau jalan kaki itu lebih efektif dalam menurunkan kadar lemak tubuh. Nah, itu kalau yang didengar-dengar sih. Jadi dengan adanya laporan ini juga saya harap bisa memberikan jawaban yang paling bagus untuk teman-teman yang sedang melakukan program penurunan berat badan gitu, penurunan kadar lemak tubuh. Nah, yang kemudian variabel ketiga kita yaitu ada asupan kalori. Nah, jadi teman-teman sekalian, jumlah asupan kalori ini adalah jumlah energi yang masuk ke tubuh setiap hari. Nah, hubungan dasarnya misalnya kalori masuk itu misalnya kalori masuk itu lebih besar dari yang keluar, maka lemaknya akan meningkat. Sedangkan kalau kalau kalorinya masuk itu lebih kecil dari yang keluar, maka lemak itu akan menurun. Itu sederhananya, teman-teman. Nah, jadi walaupun olahraga, lemak tidak turun jika kalori terlalu tinggi. Nah, maka variabel ini penting dalam model. Makanya kita mengangkat ketiga variabel tersebut. Nah, kemudian yang poin kelima. Nah, jadi yang kelima itu tentang penurunan lemak tubuh. Nah, lemak tubuh ini teman-teman dipengaruhi oleh beberapa aspek, yaitu yang pertama ada intensitas dan juga durasi aktivitas fisik. Yang kedua ada asupan kalori harian. Ketiga ada metabolisme basal, kualitas tidur, dan juga riwayat latihan dan kondisi tubuh. Nah, jadi teman-teman sekalian, aerobik ini, eh, latihan aerobik seperti lari, jalan kaki, merupakan faktor yang berkontribusi besar terhadap penurunan lemak karena melibatkan pembakaran energi secara berkelanjutan, teman-teman. Nah, kemudian kita bahas yang keenam, yaitu tentang regresi linear berganda. Nah, jadi regresi linear berganda ini digunakan untuk melihat pengaruh beberapa variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Nah, dalam penelitian ini kita menggunakan tiga variabel x dan juga satu variabel y. Nah, yang pertama itu x1 yaitu sebenarnya lari, x2 itu jalan, dan juga x3 yaitu asupan kalori. Nah, kemudian kalau misal dalam statistika, nah x1, x2, x3 ini disebut sebagai variabel eh, independen, sedangkan variabelnya adalah dependen. Nah, jadi teman-teman sekalian, regresi linear berganda ini adalah sebuah metode analisis statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, model regresi linear berganda itu dituliskan sebagai Y sama dengan A tambah B1 kali X1 ditambah B2 kali X2 dan juga ditambah B3 kali X3. Nah, jadi teman-teman sekalian, eh, eh, koefisien koefisien regresi ini menunjukkan seberapa besar perubahan pada Y ketika X mengalami perubahan satu satuan dalam asumsi variabel lainnya tetap. Jadi istilahnya variabel X ini adalah sebuah variabel yang dapat mempengaruhi variabel Y. Nah, jadi kalau misalnya sederhananya itu Y ini adalah sebagai prediksi dan X itu sebagai faktor-faktor yang dapat kita gunakan gitu untuk em, membandingkannya dengan variabel Y atau variabel pembanding. Nah, kemudian eh, koefisiensi determinan atau R kuadrat itu untuk mengukur seberapa besar sih variabel X mampu menjelaskan variasi Y. Nah, dia itu di sederhananya dia semakin dekati satu, maka model semakin baik. Itu untuk koefisiensi determinan atau R kuadrat. Nah, kemudian yang yang selanjutnya itu ada uji signifikan. Nah, jadi untuk uji signifikan ini kita menggunakan uji T dan juga uji F, yang dimana uji T untuk melihat pengaruh masing-masing variabel dan juga uji F yaitu kelayakan model secara keseluruhan. Nah, jadi teman-teman sekalian untuk penelitian terdahulu,
Nah, penelitian terdahulu ini menunjukkan bahwa aktivitas intensitas tinggi seperti lari dapat memberikan pengaruh lebih besar terhadap penurunan lemak tubuh dibandingkan aktivitas intensitas rendah. Nah, jalan kaki tetap efektif, namun kontribusinya lebih kecil. Nah, selain itu, penelitian dalam bidang nutrisi menunjukkan bahwa pengaturan asupan kalori menunjukkan faktor yang sangat menunjukkan dalam manajemen berat badan dan juga presentasi lemak tubuh. Nah, teman-teman ini mendukung penggunaan regresi linear dalam penelitian ini itu untuk mengetahui pengaruh ketiga variabel secara simultan. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita langsung bahas pada bagian metode penelitian. Nah, jadi dari jenis dan juga pendekatan kita bahas pertama itu jenis dan juga pendekatan penelitian. Nah, penelitian ini kita menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode eksperimen semu atau kuasi eksperimental berbasis data sekunder. Nah, pendekatan kuantitatif ini digunakan karena penelitian berfokus pada analisis hubungan antara tiga variabel utama kita, yaitu tadi sudah saya sebutkan, yaitu ada lari, jalan kaki, dan juga kalori harian. Yang ketiga variabel tersebut tentunya memiliki pengaruh terhadap perubahan kadar lemak tubuh. Nah, jadi untuk model analisis yang kita gunakan adalah regresi linear berganda, karena penelitian ini bertujuan untuk memprediksi penurunan kadar lemak tubuh berdasarkan lebih dari satu variabel prediktor. Nah, jadi teman-teman sekalian, untuk sumber data dari penelitian ini, kami menggunakan sumber rujukan utama, yaitu variabel yang berasal dari NHANES atau National Health and Nutrition Examination Survey. Nah, jadi yang mendukung penelitian ini yaitu dari NHANES itu sendiri. Maksudnya kami untuk data-data yang saya ambil berdasarkan dari National Health and Nutrition Examination Survey. Nah, yang Enhanced ini dia menyediakan data ilmiah mengenai aktivitas fisik berdasarkan intensitas atau IMET, MET, dan kemudian pola diet dan konsumsi energi harian. Nah, lalu komposisi tubuh termasuk persentase lemak tubuh. National Health and Nutrition Examination survei ini digunakan sebagai dasar penentuan tentang nilai variabel, khususnya nilai MET untuk aktivitas berat atau lari dan juga aktivitas ringan sampai sedang yaitu jalan kaki. Nah, kemudian rentang konsumsi kalori dewasa yaitu kemudian ada rentang penurunan lemak tubuh serta defisit energi. Nah, kemudian untuk variabel dari penelitian ini kita sudah sebutkan sebelumnya yaitu X1 yaitu aktivitas lari dan skala 0,20 sampai 0,40. Itu untuk presentasi penurunan lemak hariannya. Nah, kemudian, nah, sorry, kita memiliki kemudian kita memiliki variabel X2 yaitu aktivitas jalan kaki dan skala 0,08 sampai 0,012. Ini adalah penurunan persentase lemak tubuh harian. Nah, kemudian X3 itu konsumsi kalori harian. Nah, untuk kalori ini kita gunakan rentang 2000 sampai 2600 kilokalori. Nah, berdasarkan rata-rata asupan energi populasi dewasa dalam NHANES. Nah, kemudian untuk bagian variabel terikat atau Y, penurunan lemak tubuh ini eh, dia rentang dari 0,09 sampai 0,12. Ini untuk prediksi harian teman-teman, penurunan lemak harian. Ini prediksi ya. Nah, dia dimodelkan berdasarkan bukti ilmiah dan juga defisit energi penurunan lemak. Nah, kemudian yang selanjutnya kita bahas tentang teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua tahap. Yang pertama itu ada identifikasi variabel berdasarkan sumber resmi yaitu National Health dan kemudian eh, kami mengambil nilai MET, aktivitas berat dan juga ringan, lalu konsumsi energi harian serta pola penurunan lemak. Nah, kemudian pembangunan dataset simulasi, yaitu data sinetik dibuat menggunakan normalisasi dan juga rentang nilai resmi. Sebanyak 30 sampel dibuat dalam format Excel untuk keperluan analisis statistik. Nah, dataset akhir kemudian digunakan sebagai bahan analisis prediksi. Nah, kemudian selanjutnya kita bahas teknik analisis data. Nah, jadi analisis data kami lakukan melalui beberapa tahap. Yaitu yang pertama ada pra pengolahan data, yang kedua ada analisis statistik deskriptif, keempat ada uji asumsi model,
Yang keempat ada regresi linear berganda, dan yang kelima adalah interpretasi hasil. Nah, jadi untuk pengelolaan data itu untuk dari segi pembersihan data dari nilai ekstrim, kemudian pemeriksaan konsistensi variabel, normalisasi. Nah, selanjutnya untuk analisis statistik, di sini kami menghitung rata-rata, standar deviasi, minimum dan juga maksimum. Lalu ada uji asumsi model yang di mana kami menggunakan linearitas, multikolinearitas, normalitas residual, dan juga homosegasitas. Nah, untuk regresi linear berganda, di sini kami menggunakan rumus yaitu Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 kali X1 tambah, sorry, ditambah B2 kali X2 ditambah B3 kali X3 ditambah eh, E. Yaitu di mana Y sebagai peran lemak tubuh, X1, X2, X3 sebagai tadi kita sudah sebutkan, dan eh, B, BT itu sebagai koefisien regresi. Nah, kemudian untuk interpretasi hasil, hasil fokus pada variabel mana yang paling berpengaruh. Jadi kita mau cari variabel apa saja dari ketiga tadi, mulai dari lari, jalan kaki, dan juga kalori, mana yang paling berpengaruh. Nah, kemudian seberapa kuat hubungan masing-masing variabel dan juga validitas model prediksi. Nah, kita langsung bahas pada bagian hasil dan juga pembahasan. Nah, kita lihat dulu deskripsi data. Di sini seperti yang sudah disebutkan tadi, di sini kami menggunakan ada data lari, jalan kaki, jalan, kalori, dan juga penurunan lemak tubuh. Nah, ini teman-teman sebagai uh, variabel Y atau variabel yang memprediksi gitu. Jadi istilahnya misalnya dari lari. Penurunan kita prediksi dia 0, turunnya dalam satu hari 0,09 gitu teman-teman. Lanjut. Nah, jadi data penelitian ini merupakan data sekunder yang disimulasikan berdasarkan pola statistik dan juga pola statistik dari National Health and Nutrition Examination Survey. Nah, jadi kita langsung bahas saja. Nah, variabel ini mempresentasikan intensitas aktivitas lari. Untuk lari itu dia itu kita sudah bahas ya. Ini kita tadi sudah kita skip aja. Nah, kita langsung pada hasil analisis regresi berganda, lari, jalan kaki, dan juga kalori terhadap penurunan lemak. Jadi di sini kita langsung bahas pengaruh dari ketiga variabel tadi terhadap variabel Y. Nah, jadi analisis regresi berganda ini dilakukan untuk menguji sejauh mana variabel lari, jalan jalan kaki, dan juga kalori secara bersama-sama dan individual mempengaruhi penurunan lemak. Nah, hasil analisis ini menunjukkan bahwa model regresi ini signifikan secara statistik, yaitu P kurang dari 0,001. Ini dia mengidentifikasi bahwa setidaknya satu dari variabel bebas memiliki kemampuan prediktif yang valid terhadap variabel terikat. Nah, model yang diperoleh yaitu untuk menghasilkan nilai koefisiensi determinan atau R kuadrat sebesar 0,46467. Nah, ini berarti bahwa 46,7% variasi dalam tekanan lemak dapat dijelaskan oleh kombinasi aktivitas lari, jalan, dan juga konsumsi kalori. Nah, ingat ya teman-teman, ini adalah kombinasi dari ketiga variabel. Nah, sisanya 53,3% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model yang kita uji. Nah, dari hasil uji parsial, uji T terhadap masing-masing variabel ditemukan bahwa hanya variabel lari saja yang menunjukkan pengaruh signifikan secara statistik terhadap penurunan lemak. Nah, kemudian koefisien regresi untuk lari adalah minus 0,3260. Nah, tanda negatif ini mengidentifikasi bahwa hubungan terbalik setiap kenaikan satu unit lari. Satu unit lari diprediksi akan meningkatkan penurunan lemak sebesar 3.260 unit dengan asumsi variabel jalan dan juga kalori dijaga konstan. Nah, sebaliknya, variabel jalan dengan koefisien minus 0,0738 ditemukan tidak terlalu signifikan, yaitu dengan P sama dengan 0,210. Demikian pula variabel kalori atau X3 juga ditemukan tidak terlalu signifikan, yaitu P sama dengan 0,880 dengan koefisien yang sangat kecil. Nah, hal ini berarti bahwa meskipun model secara keseluruhan valid, kontribusi unik dari aktivitas jalan dan juga konsumsi kalori menjadi tidak terlalu signifikan dalam menjelaskan variasi penurunan lemak setelah pengaruh kuat dari aktivitas lari yang telah diperhitungkan dalam model. Nah, berdasarkan dari hasil uji simultan dan juga koefisiensi determinan, model ini menghasilkan koefisiensi determinan
sebesar 0,467 yang artinya 46,7% variasi pada penurunan lemak dapat dijelaskan oleh variasi lari, jalan kaki dan juga kalori. Nah, kemudian untuk uji parsial atau uji T dan kontribusi variabel, hasil pengujian parsial uji T digunakan melalui kontribusi unik dari masing-masing variabel. Nah, di sini kan tadi kita pakai X1, X2, X3. Nah, dari ketiga variabel ini yang paling signifikan adalah X1 atau variabel hari. Nah, kesimpulan parsialnya dari analisis meskipun model ini hanya mencakup variabel jalan, kalori, sorry. Jadi, berdasarkan kesimpulan parsial, dari analisis ini hanya variabel lari yang menunjukkan pengaruh yang sangat signifikan terhadap penurunan lemak, yaitu dengan eh, minus 0,3260 yang mengidentifikasikan bahwa semakin tinggi tingkat aktivitas lari, maka semakin besar penurunan lemak yang diprediksi. Nah, kemudian meskipun X2 dan juga X3 terbukti tidak eh, signifikan secara parsial. Nah, hal ini menunjukkan bahwa lari adalah penjelas utama dalam model ini dan kontribusi unik dari dua variabel lainnya tidak memadai setelah pengaruh lari diperhitungkan. Nah, jadi ini dia hasil dari keseluruhannya. Jadi pada penelitian ini kita tidak hanya membandingkan tiga variabel saja, tapi kita membahas juga misalnya masing-masing variabel. Misalnya X1 dulu dengan Y itu gimana, X2, X3 juga gimana. Kemudian ada juga kombinasi dua variabel yaitu X1, X2 dan juga X1, X3, lalu X2, X3 dan yang terakhirnya itu kita bahas tiga variabel langsung. Jadi kita bahas dulu satu-satu teman-teman. Nah, jadi kalau pengaruh dari X1 terhadap penurunan lemak Y itu koefisiensinya itu dia minus 0,3260. Nah, dia dari segi signifikansi, dia sangat signifikan dengan pi kurang dari 0,001. Nah, penjelasannya variabel lari X1 memiliki pengaruh negatif dan sangat signifikan terhadap penurunan lemak. Nah, arah pengaruhnya yaitu tanda negatif karena variabel Y atau penurunan lemak adalah nilai lemak yang hilang. Tingkatan pada lari menyebabkan nilai koefisiensi menjadi negatif. Nah, dalam konteks ini tanda negatif menunjukkan bahwa hubungan positif, yaitu semakin tinggi lari intensitas lari, maka semakin besar juga penurunan lemak. Nah, kalau dari besar pengaruh yaitu peningkatan 1 unit pada lari berarti akan meningkatkan penurunan lemak sebesar 0,3260 unit dengan mengontrol variabel jalan dan juga kalori. Nah, jadi untuk kesimpulannya itu adalah prediktor terkuat X1 itu sebagai prediktor terkuat dan juga merupakan faktor yang paling menentukan variasi penurunan lemak dalam model ini. Nah, lalu ada perbandingan dari X2 dan juga variabel Y, yang dimana dia itu memiliki koefisiensi minus 0,0738. Nah, dari segi signifikansi dia itu tidak terlalu signifikan. Nah, kemudian yang ketiga ada pengaruh kalori X3, variabel X3 terhadap penurunan lemak. Nah, jadi dia itu memiliki koefisiensi yaitu minus 2,38. Ini untuk predikatnya dia itu tidak terlalu signifikan. Nah, lalu kita bahas yang dua variabel. Nah, jadi di sini ada um, X1, X2 terhadap Y atau lari jalan kaki terhadap penurunan lemak. Nah, model ini memiliki uh, R kuadrat tertinggi yaitu 0,467. Nah, kemudian dari segi model lari X1, X3 terhadap penurunan lemak, dia memiliki R kuadrat sebesar 0,443. Lalu ada jalan kaki dan juga kalori terhadap penurunan lemak. Model ini memiliki R kuadrat yang sangat rendah dibandingkan yang lainnya, yaitu 0,018. Nah, yang dimana model lari itu dibandingkan dengan antara lari dan jalan kaki dan juga lari dan kalori, eh, kombinasi antara jalan dan juga kalori ternyata memiliki R kuadrat yang sangat rendah, teman-teman, yaitu 0,018. Nah, selanjutnya tiga variabel yang tadi kita sudah bahas, teman-teman. Dari analisis tiga variabel hanya variabel lari saja yang menunjukkan pengaruh yang sangat signifikan. Nah, kemudian dari sisi kesimpulan, nah berdasarkan analisis komparatif dari 7 model reaksi variabel lari,
terbukti menjadi lari ini terbukti menjadi prediktor terbaik dan paling signifikan untuk penurunan lemak. Nah, model regresi sederhana yang hanya menggunakan X1 sudah mampu menjelaskan 44,3%. Nah, variasi penurunan lemak itu R kuadrat sama dengan 0,443. Nah, variabel ini menjadi satu-satunya yang secara statistik sangat signifikan di model analisis regresi berganda ini. Nah, kemudian hubungan yang ditemukan adalah positif, yaitu koefisiensi negatif, artinya semakin tinggi lari, maka semakin besar penurunan lemak. Nah, model rekreasi ini yang paling kuat dan efisien adalah kombinasi lari dan juga jalan, yaitu X1 dan juga X2 yang menghasilkan R kuadrat, yaitu maksimum sebesar 0,497. Namun, di dalam model ini kombinasi unit dari jalan dan juga kalori ditemukan tidak signifikan secara parsial. Nah, dengan demikian, meskipun model X1 dan X2 memberikan daya prediksi terbaik, lari adalah variabel secara substansial, mendorong dan bertanggung jawab atas mayoritas kemampuan prediksi model terhadap penurunan lemak. Nah, kemudian mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nah, jadi teman-teman sekalian, berdasarkan hasil penelitian ini, pada dasarnya ketiga variabel ini merupakan variabel yang sangat cocok untuk dari segi penurunan lemak. Tetapi berdasarkan penelitian yang saya lakukan, eh, dapat saya simpulkan bahwa dari ketiga variabel tadi, yang dari antara misalnya penurunan eh, misalnya lari, jalan kaki, dan juga kalori harian. Nah, variabel paling utama dalam kadar lemak tubuh yaitu lari. Nah, bukan berarti variabel jalan kaki dan juga eh, defisit kalori ini dia tidak memiliki pengaruh. Nah, dia itu tetap memiliki pengaruh, tetapi dibandingkan dengan lari, lari ini jauh lebih baik dalam konteks penurunan kadar lemak tubuh. Jadi, sekian yang dapat saya sampaikan. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.